Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Solokozin dengan NIM 25021060002. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal. Ini tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menganalisis yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga kebijakan fiskal. Selanjutnya, pengertian inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu adanya kenaikan harga bersifat umum, langsung secara terus-menerus. Ini notnya, kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja bukan inflasi, kecuali kenaikan harga tersebut bisa mengakibatkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Begitu juga kenaikan harga musiman menjelang hari besar, keagamaan, atau yang terjadi sekali saja tidak memiliki pengaruh lanjutan bisa sebagai inflasi. Selanjutnya, penyebab inflasi. Ada beberapa banyak hal ya. Inflasi dapat disebabkan dari sisi pemerintah maupun sisi penawaran. Karena inflasi bersifat umum, maka permintaan dan penawaran yang digunakan adalah permintaan dan penawaran secara agregat atau keseluruhan. Nomor pertama, demand pull inflation, disebabkan kenaikan permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan tingkat harga. Yang kedua, cost push inflation, disebabkan menurunnya penawaran karena meningkatnya produksi seperti kenaikan tingkat upah minimum dan kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, demand pull dan cost push inflation, disebabkan kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti menurunnya permintaan sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Selanjutnya, jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi ringan 10% per tahun, inflasi sedang 10-30% per tahun, inflasi berat 30-100% per tahun, dan hyperinflasi yaitu 100% sekian per tahun. Nomor 2, inflasi berdasarkan asalnya. Dramatic inflation yaitu timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan percetakan uang baru, meningkatkan jumlah beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan cenderung menaikkan harga. Impotent inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga barang. Selanjutnya, menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi sebagai berikut. Ini keterangannya yaitu IHK atau indeks harga konsumen, IHKN yaitu indeks harga konsumen tahun berjalan, IHKN 1 indeks harga konsumen tahun sebelumnya, dan DF GDP deflator. Selanjutnya, dampak positif inflasi sebagai berikut. Yang pertama, bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Yang kedua, bagi debitur atau pihak menerima utang pinjaman, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat mengembalikannya lebih rendah daripada saat meminjam. Dampak negatif inflasi bagi kreditur atau pihak pemberi utang atau pinjaman, inflasi merugikan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Yang kedua, bagi orang berpenghasilan tetap, yaitu penghasilan tetap, inflasi merugikan karena menurunnya daya beli.
Karena adanya inflasi, harga barang akan meningkat sementara gaji mereka tidak meningkat. Yang ketiga, bagi perekonomian nasional, inflasi dapat menyebabkan terjadinya memburuknya distribusi pendapatan dan juga tertanggungnya stabilitas perekonomian nasional. Definisi pengangguran. Pengangguran yaitu orang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak mempunyai atau memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan penyebabnya. Ada dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan penyebabnya yaitu konjunktur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan faktuali. Berdasarkan sifatnya yaitu terbuka, setengah menganggur, terselubung, dan yang terakhir terselubung. Penyebab pengangguran part 1 yaitu angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran ke tenaga kerjaan atau suatu tingkat upah tertentu. Keadaan antara lain ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Kualitas SDM yang masih rendah, perusahaan yang menutup akibat krisis ekonomi, keamanan kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi. Akibat pengangguran yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi melambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik di suatu negara, dan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian dan perampokan atau penculikan, dan pelancuran. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Dampak psikologis, penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku penyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang terakhir, meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses keadilan, dan biaya medis. Cara mengatasi pengangguran secara umum yaitu memperluas dan membuka lapangan pekerjaan dan mengadakan bimbingan penyeluruhan keterampilan ke tenaga kerja. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan melalui BLK, meningkatkan pendidikan penyandanggunaan dan penyebaran TK, pengembangan produktivitas TK. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran siklis, meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk beli barang dan jasa, meningkatkan pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan meningkatkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional yaitu mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan penawaran TK, menyusun perencanaan menggunakan tenaga kerja yang sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman yaitu memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan pekerjaan yang ada pada bidang lain, melatih seorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa yang menunggu musim tertentu. Di sini kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal
yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara manipulasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Ini berarti pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Ini tujuan kebijakan fiskal yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Adanya faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sebagai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan monopoli. Salah satunya tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya nomor 4, mendorong inflasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya, jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak bagi seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara yang bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR dan bagi PNS. Obligasi publik, penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Alokasi anggaran agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia yaitu ada tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuannya kebijakan fiskal di bidang bahan bakar dan pelancaran mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi. Penerapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HAT. Barang dengan HAT umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kebijakan fiskal yang disengaja yaitu kebijakan yang disengaja dapat merupakan aturan tentang perpajakan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini
terlihat beberapa jumlah peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam penggunaan perekonomian. Contoh kasus di sini, pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Diketahui data konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 40 miliar plus 0,5 YD, di mana YD sama dengan Y min TX plus TR. Pemerintah menetapkan pajak sebesar TX yaitu 30 miliar rupiah. Ditanya, hitunglah besarnya konsumsi tabungan sebelum adanya pajak apabila pendapatan 120 miliar rupiah. Nomor 2, hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak apabila pendapatannya 120 miliar. Di sini jawabnya yaitu nomor 1, besarnya S dan C apabila tanpa pajak, yaitu pengeluaran konsumsi C sama dengan 40 plus 0,5 YD, sama dengan 40 plus 0,5 YD, 120 dikurangi 0 plus 0, yaitu sama dengan 40 plus 90. C sama dengan 130 miliar, jadi pengeluaran konsumsi sebelum adanya pajak yaitu 130 miliar. Besarnya tabungan yaitu S sama dengan YD min C. S sama dengan 120 min 0 plus 0 ya, min 130. Jadi S nya tadi 120 dikurangi pendapatan setelah adanya pajak 130 miliar, jadi minus 10. Jadi pengeluaran tabungan sebelum pajak adalah minus 10. Nomor 2, besarnya S dan C apabila pajak dibesarkan 30 miliar. Pengeluaran konsumsi C plus C atau C sama dengan CO C TX 130 min 0,5 dikali 30, 130 min 2,5 C sama dengan 107,5 miliar. Jadi pengeluaran konsumsi adanya pajak sebesar 107 miliar. Besarnya tabungan yaitu ini S min 10 plus 1 min 0,75 min 30, minus 10 plus minus 7,5 Rp minus 17,5 miliar. Jadi besarnya tabungan adanya pajak adalah sebesar minus 17,5 miliar. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.